Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan saya Mr. Herbo di Ruang Belajar Al-Jauzi. Baik, video ini merupakan lanjutan dari 3 video sebelumnya yang berjudul Pendidikan dan BPSS, Bio, Psiko, Sosial, dan Spiritual. Artinya, bagaimana pendidikan secara umum, pendidikan kurikulum nasional, pendidikan yang merupakan mandatori, yang sesuatu yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, ini mampu mempengaruhi kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual warga negara. Nah, dari perjalanan 3 video sebelumnya, sampailah kita pada kesimpulan bahwa pendidikan belum sepenuhnya mampu membangun BPSS individu, khususnya psychologically, khususnya spiritually, begitu ya. Artinya, rangkaian aktivitas tahapan pendidikan yang harus diikuti warga negara ternyata belum membuat mereka benar-benar menemukan siapa dirinya, menemukan apa potensinya, menemukan apa bakatnya, menemukan apa misi hidupnya, menemukan apa tujuan penciptaannya, dan lain-lain. Oleh karena itu, ini PR selanjutnya, begitu ya. Ya, baik, kita mulai. Jadi ada unsur makro pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, dan unsur yang lebih mikro, yaitu keluarga. Atau boleh kita bilang ada unsur mezo, yaitu masyarakat di sekitar individu itu tinggal, gitu ya. Untuk unsur makro, sangat sedikit kita punya kendali. Artinya ini kurikulum yang sudah distandarkan, diseragamkan, yang kita harus ikuti. Lalu ada unsur mikro di keluarga yang lebih mampu kita punya kendali. Artinya apa? Lebih mampu masing-masing keluarga kemudian membentuk, menyempurnakan ya apa yang sudah diberikan oleh kurikulum nasional, pendidikan nasional, ya, disempurnakan di keluarga. Untuk apa? Untuk mendapatkan BPSS yang sempurna. Atau kalau kita merujuk pada teori fitrah, agar mampu menumbuh kembangkan 8 dimensi fitrahnya dengan sempurna. Seperti kita ketahui, setiap manusia memiliki atau paling tidak terlahir dengan benih-benih potensi fitrah keimanan, fitrah belajar dan bernalar, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah jasmani, fitrah estetika dan bahasa, dan juga fitrah seksualitas serta fitrah perkembangan, ya. Artinya, kurikulum yang digagas atau harus diikuti secara nasional tentu ini akan memberikan pengaruh tertentu. Namun kemudian bagaimana keluarga-keluarga seyogianya dapat menyempurnakan proses ini? Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari memperbaiki pola pikir, ya, memperbaiki pola pikir. Apa dan bagaimana kita akan saksikan setelah ini. Oke, baik. Jadi kita mulai bagaimana kita bisa punya pengaruh di level keluarga, intervensi keluarga, oke? Untuk tadi menumbuh kembangkan 8 potensi fitrahnya, ataupun kalau dari konsep BPSS, menyempurnakan BPSS-nya ini. Yang pertama adalah menyempurnakan pola pikir kita, ya. Pendidikan secara nasional kecenderungannya adalah membentuk kompetisi antar siswa, antar kelas, antar sekolah, antar regional. Dibuatlah klaster sekolah unggul, ya. Dibuatlah terminologi daya saing, ya. Bagaimana kita meningkatkan daya saing satu dengan yang lainnya, bagaimana satu harus mengungguli dan yang lainnya, ya. Artinya terjadi kompetisi yang luar biasa, dipacu, ya, untuk sesuatu yang bahkan belum tentu bakatnya, untuk sesuatu yang bahkan belum tentu minat-minatnya, dan lain-lain. Tapi kompetisi terus berlangsung antar sekolah,
dan lain-lain. Atau bahkan dengan indikator tertentu, ya, atau bahkan dengan nilai rata-rata tertentu, mana setiap siswa tanda kutip diharapkan sempurna pada ragam mata pelajarannya. Maka mari kita sempurnakan, ya, kompetisi dialih fungsi menjadi surpetisi, yaitu di mana manusia diyakini telah memiliki minat-minatnya sendiri, bakat-bakatnya sendiri, postur tubuhnya sendiri, genetiknya sendiri, dan lain-lain, sehingga membuat dia akan mampu menguasai bidang-bidang tertentu dan mungkin less dominan atau kurang menguasai bidang-bidang lain, sesuai dengan bentuk tubuhnya, sesuai dengan kekuatan otaknya, sesuai dengan biologisnya, dan lain-lain. Beberapa orang lebih cocok di alam, beberapa orang lebih cocok di dalam ruangan, lebih cocok bertemu orang banyak, lebih cocok sendirian, dan lain-lain, sesuai benih fitrahnya. Maka surpetisi adalah tidak mengkomparasi dengan orang lain, namun dengan capaian kita di masa lalu, dengan potensi yang seharusnya bisa kita raih. Ingat, dengan potensi yang seharusnya bisa kita raih, dan dibandingkan dengan masa lalu kita bersaing dengan capaian diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah dianugerahi bakat-bakat kita sendiri. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah mencoba mengimplementasikan appreciative thinking, berfokus pada apa kelebihan yang sudah kita miliki, alih-alih terus memperbaiki kekurangan. Sekali lagi, berfokus pada kelebihan yang sudah kita miliki, berbasis benih fitrah yang sudah kita miliki, sehingga ketika itu terus dikembangkan, kita bisa berada di atas rata-rata di bidang tersebut, alih-alih terus-menerus memperbaiki kekurangan, sehingga kita hanya mampu di level rata-rata di bidang tersebut. Ini appreciative thinking. Maka dari keluarga-keluarga, surpetisi dan appreciative thinking ini bisa mulai dibangun, sehingga anak atau anggota keluarga manapun fokus mengembangkan benih fitrah bakatnya, keunggulan-keunggulan yang sudah dianugerahkan kepadanya, sehingga menjadi bisa di atas rata-rata, ya, sehingga muncul rasa percaya dirinya, sehingga muncul pengakuan-pengakuan dari pihak lain terhadap apa yang dimilikinya, sehingga bakat tersebut bisa menjelma menjadi jalur rizkinya di suatu saat, menjadi jalur pekerjaannya, menjadi jalur wirausahanya, menjadi sesuatu yang akan ditekuninya dengan senang hati, menjadi sesuatu yang akan ditekuninya dengan penuh semangat, optimisme, sesuai dengan visi hidupnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kegemarannya, sesuai dengan visinya untuk berkontribusi bagi masyarakatnya. Artinya, dia percaya diri menjalani hidupnya sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Ini menuju meaningful life, menuju hidup bermakna, menuju hidup bukan sekedar mengikuti arahan orang lain melalui pekerjaan yang terpaksa kita lakukan. Ini meaningful life, hidup sesuai dengan bakat kita, sesuai dengan maksud penciptaan kita, sesuai dengan apa yang senang kita lakukan, sesuai dengan kontribusi yang mampu kita berikan kepada anggota masyarakat. Membahas meaningful life tentu panjang, namun inilah dua langkah pertama untuk mengantisipasi struktur global yang telah membentuk perilaku kita. Kita masuk melalui intervensi keluarga, apa yang bisa dilakukan keluarga untuk menyempurnakan pertumbuhan 8 fitrah anak ataupun BPSS anak. Yang pertama melalui pemahaman surpetisi, yang kedua pikiran apresiatif. Demikian kita lanjutkan insya Allah pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Ya baik, sahabat pembelajar Indonesia, kita lanjutkan kupasan kita tentang pendidikan dan BPSS. Baik, jadi setelah kita kupas tadi bagaimana keluarga dapat menjadi faktor yang membantu membangun tumbuh kembangnya atau optimalnya BPSS individu atau 8 fitrahnya individu, ya. Yang sudah kita bahas adalah melalui 2 optimalisasi cara berpikir, yaitu tadi surpetisi dan juga berpikir apresiatif. Yang ketiga
mari kita perhatikan fakta-fakta terbaru atau temuan-temuan terbaru tentang DNA. Salah satu pakar DNA yang diakui dunia adalah Kazuo Murakami, ya. Profesor Dr. Kazuo Murakami, yang keahliannya adalah di bidang genetik atau DNA, gen manusia. Melalui penelitiannya, diyakini bahwa di dalam sel-sel kita itu ada kode-kode DNA, yang kode-kode ini pada ujungnya akhirnya membentuk kita menjadi manusia seperti apa, berwarna kulit apa, tingginya seberapa, rambutnya keriting atau lurus, ya, matanya biru atau hitam, dan lain-lain. Artinya banyak menentukan faktor biologis kita, ya. Dan kombinasi dari DNA ini begitu luar biasa, ya, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada satu manusia pun yang mutlak sama, karena kombinasi DNA-nya yang luar biasa, ya. Ada kombinasi DNA, misalnya rambut setengah lurus, seperempat lurus, 3/4 lurus, dan lain-lain. Itu baru rambut, belum mata, muka, alis, tangan, dan lain-lain. Ada kombinasi yang luar biasa. Misal, ketika rata-rata manusia harus menyelamatkan diri karena dikejar binatang buas misalnya, mereka dapat lari 100 meter, mungkin 11 detik, 12 detik, 13 detik, dan lain-lain, ya. Ketika ada sesuatu yang sangat membahayakan. Namun hanya berapa persen orang di dunia ini yang mampu mengulangi lari secara konsisten 100 meter, 12 detik, 13 detik, atau juara dunia itu 10 detik, sekian-sekian, secara konsisten, berulang-ulang. Artinya, tidak semua orang punya bakat, kemampuan berlari seperti itu. Hanya beberapa orang khusus, dengan tulang-tulang khusus, dengan saraf-saraf khusus, mampu melakukan hal itu. DNA manusia telah membentuk manusia menjadi sebuah makhluk khusus, dengan bakat khusus, dengan kemampuan khusus, di atas rata-rata manusia lainnya. Ini dia. Oleh karena itu, tidak ada dua makhluk yang sama persis, walaupun dia lahir secara kembar. Artinya apa? Model pendidikannya juga tidak mungkin sama. Model pengasuhannya, ya, juga memerlukan spesifikasi tertentu. Agar apa? Agar bakatnya, benih-benih fitrahnya tumbuh dengan sempurna. Ini dia. Yang kedua, kita saksikan di rangkaian video ini ada percobaan tentang tomat. Bagaimana buah tomat yang kita kenal selama ini bisa menghasilkan pertumbuhan di atas rata-ratanya. Demikian videonya. Kita ikuti. Tahun 1945, di pameran teknologi Tsukuba, seorang ahli agronomi, Shigeo Nozawa, berhasil memamerkan sebuah pohon tomat yang memiliki 12.000 buah tomat, sekaligus tanpa rekayasa bioteknologi apapun. Biji tomat yang digunakannya sama persis dengan kebanyakan biji tomat di dunia. Kuncinya, Nozawa meyakini bahwa potensi tanaman justru dihalangi oleh kenyataan bahwa akarnya tumbuh di tanah. Karena itu, dengan metode hidroponik, tomat tersebut dibudidayakan dalam air yang kaya akan nutrisi. Hasilnya bisa membuahkan 12.000 buah tomat sekaligus. Ternyata sesuatu yang tumbuh sesuai DNA-nya akan memberi banyak hasil dan manfaat. Ya baik, pembelajar Indonesia, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mengupas sedikit penelitian yang dilakukan oleh University of Nebraska, yaitu pengaruh pelatihan terhadap lebih dari 1.000 pembaca dalam pelajaran speed reading, ya. Jadi pelatihan dilakukan kepada 1.000 peserta pelatihan speed reading. Lalu dilakukanlah pretest untuk mengetahui tingkat kekuatan atau kecepatan membaca dari para peserta tersebut. Para pembaca yang paling lemah di tes awal mendapatkan 10 kata per menit. Artinya per menit dia mampu membaca 10 kata. Sedangkan yang paling cepat diketahui dari tes awal itu adalah 350 kata per menit. Lalu kita pengen tahu nih, siapa yang paling tinggi persentase kenaikannya setelah mengikuti pelatihan speed reading. Ingat, tadi yang pertama 90 kata per menit, yang kedua adalah 350 kata per menit. Semua orang
atau rata-rata orang itu kemudian berpikir bahwa yang paling lemah tadi setelah pelatihan akan mencapai peningkatan yang paling tinggi. Ternyata, setelah pelatihan diukur kembali. Yang paling lemah tadi ternyata meningkat menjadi 150 kata per menit atau meningkat 167%. Dan kemudian yang paling hebat tadi, yang pretestnya 350 kata per menit, berubah menjadi 2.900 kata per menit, meningkat 830%. Apa maknanya? Artinya, beberapa orang dianugerahi kekuatan khusus, benih fitrah khusus, bakat-bakat khusus yang dia sudah punya, sudah miliki, sudah punya kekuatan yang lebih di antara orang-orang lain. Dan ketika itu diangkat, ketika itu ditingkatkan, dia akan mencapai hasil yang luar biasa di atas rata-rata. Sementara orang-orang yang biasa-biasa saja atau tidak punya bakat khusus di bidang itu hanya akan mencapai nilai yang rata-rata pada umumnya, ordinary. Artinya apa? Mari berfokus pada kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang telah menjadi benih fitrah kita dan kemudian dikembangkan seoptimal mungkin. Tidak harus terus-menerus meratapi kekurangan kita atau terus-menerus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Itu dia poinnya. Artinya apa? Ketika pendidikan nasional, kurikulum nasional cenderung menyeragamkan, memberikan hal-hal yang seragam, memberikan pendidikan yang menyamaratakan, tidak terlalu berfokus pada potensi masing-masing, maka di keluargalah intervensi bisa dilakukan, gitu ya, untuk menyempurnakan, menutupi kebelum sempurnaan kurikulum nasional, ya. Di keluargalah kemudian, ya, kita bisa terus menumbuh kembangkan hal ini sehingga seorang mencapai optimal dari potensi penumbuhan benih fitrahnya, sehingga ini kemudian menjadi jalan wasilah bagi orang tersebut menemukan rizkinya di bidang yang dia berbakat di situ, dia berminat di situ, sehingga dia bisa menjadi di atas rata-rata di bidang itu, sehingga bisa menjadi kontributor sosial, menjadi bisa menebarkan manfaat dan maslahat pada bidang yang ditekuninya itu. Sehingga inilah dia, dari DNA tadi, dari percobaan tomat tadi, dari percobaan speed reading tadi, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jagat raya ini, mikro maupun makro kosmosnya, dengan sangat detail. DNA telah membawa genetik manusia, telah membawa benih-benih fitrah untuk ditumbuh kembangkan dengan luar biasa. Semua detail ini Allah yang menciptakan. Surat Al-Mu'minun ayat 115, yang artinya adalah, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main, tanpa maksud, main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan surat Al-Qamar 49, yang artinya adalah, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan kadar, dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan, plus dengan ketepatan hikmah di belakangnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh makhluk dengan qadar, dengan ukuran-ukurannya, dengan benih-benih fitrahnya. Demikian, maka kita sebagai empowering profession selalu punya ruang untuk bisa membantu individu-individu lain, keluarga-keluarga lain, untuk menumbuh kembangkan secara optimal benih-benih potensi fitrah mereka, untuk menyadarkan arah mana yang seharusnya mereka bisa tempuh. Ada banyak jalan menuju menemukan makna hidup. Salah satunya adalah dengan menemukan apa kekuatan-kekuatan kita, kelebihan-kelebihan kita, bakat-bakat kita yang terus bisa kita terus tumbuh kembangkan, sehingga kita hidup selaras dengan fitrah itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.